Shalom para sahabatku di mana saja berada. Saya ingin melanjutkan refleksi saya tentang tema beriman dewasa, beriman misioner. Pada bagian ini saya ingin menjelaskan dimensi yang kedua, yaitu beriman misioner. Maka sebagai pengantar, saya ingin memberikan satu pernyataan ini dan saya harap para sahabat juga setuju dengan apa yang saya ungkapkan ini. Ada satu kalimat demikian, iman itu harus menghadirkan sukacita. Setuju? Saya ulangi sekali lagi. Iman itu harus menghadirkan sukacita. Saya mengatakan ini tentu mempunyai dasar yang jelas. Saya tertarik dan tersentuh dengan apa yang diungkapkan oleh Paus Fransiskus dalam eksortasi Evangelii Gaudium, sukacita Injil. Pada dokumen itu, Paus Fransiskus mengatakan dengan sangat jelas. Dia mengatakan demikian, seorang yang beriman harus bisa menghadirkan sukacita dan kegembiraan. Sebagai orang beriman, kita tidak boleh mempunyai wajah yang murung. Kita harus menghadirkan wajah sukacita. Itulah sebabnya judul dari eksortasi Paus Fransiskus adalah Evangelii Gaudium, sukacita Injil. Dan saya yakin para sahabat, kalau misalnya kita bisa menampakkan wajah yang gembira, wajah yang penuh sukacita, maka tampak dengan jelas dimensi misioner dari iman kita. Secara lebih dalam lagi saya ingin melihat demikian, bahwa berkaitan dengan dimensi misioner itu ada gerakan yang terjadi. Dan kita bisa merasakan gerakan apa yang muncul dari dimensi misioner ini. Jadi ada proses di mana kita benar-benar bisa merasakan apa yang terjadi, dinamika yang terjadi, proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka sekurang-kurangnya saya ingin menjelaskan ada 4 gerakan yang muncul ketika kita benar-benar menghayati dimensi misioner ini. Yang pertama adalah gerakan keluar dari diri sendiri. Tantangan terbesar dalam kehidupan kita adalah kita menjadi pribadi yang egois, individualistis. Kita hanya memikirkan kebutuhan kita sendiri. Kita hanya bergumul dengan diri kita sendiri. Dan kita berusaha untuk menjadi pribadi yang tertutup, tidak peduli dengan situasi yang terjadi di sekitar kita. Maka, para sahabat, kalau kita mau memiliki iman yang berdimensi misioner, kita harus keluar dari diri kita sendiri. Kemudian yang kedua ada gerakan, gerakan untuk bersaksi. Kalau kita sudah memiliki iman yang dewasa, yang solid, saya sudah membahasnya pada bagian yang pertama dan kedua, maka kemudian di situ ada gerakan bagi kita untuk bersaksi. Kita menceritakan pengalaman kasih kita, pengalaman cinta kita, pengalaman berkat kita, pengalaman kegembiraan kita kepada orang lain. Karena apa? Pertama-tama kita sudah dicintai oleh Tuhan dengan sangat nyata. Maka kemudian kita ingin berbagi pengalaman kasih itu kepada orang lain. Maka ada gerakan untuk bersaksi. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada gerakan untuk berbagi. Saya yakin para sahabat sebagai pengikut Tuhan Yesus, bahkan kita bisa melihat di paroki kita, di gereja kita, ketika ada bencana, ketika ada
situasi yang memanggil kita untuk berbagi, kita dengan senang hati, kita dengan tulus hati, membagikan dari yang kita miliki. Bahkan kita bisa mencontoh persembahan dari janda miskin di dalam kitab suci. Dia memberi dari segala kekurangannya. Kita tidak memberi dari kelebihan kita, dari kelimpahan kita, tapi kita bisa memberi dari kekurangan kita, karena kita tahu ada tetangga kita, ada sesama kita, ada sahabat kita yang membutuhkan pertolongan dari kita. Maka dimensi misioner dari iman adalah ada gerakan untuk berbagi. Lalu yang terakhir adalah gerakan untuk mengasihi. Pesan Yesus kan sangat jelas. Sama seperti Bapa mengasihi aku, sekarang aku juga mengasihi kamu. Inilah perintah baru yang kuberikan kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Pesannya sangat jelas dan sangat menyentuh hati kita, bahwa perintah yang diberikan oleh Tuhan adalah supaya kita bisa saling mengasihi. Maka dimensi misioner dari iman kita adalah dimensi ada gerakan untuk bisa mengasihi. Itu para sahabat, penjelasan-penjelasan yang saya berikan. Jadi dimensi misioner sangat jelas. Tetapi ingat, hal yang tampak, hal yang nyata, hal yang real, kalau kita mau melihat dimensi misioner adalah dalam hidupmu kamu bisa menghadirkan sukacita dan kegembiraan. Menjadi murid-murid Yesus, jangan berwajah murung. Jangan berwajah sedih. Kita harus bersukacita, kita harus bergembira, supaya kita bisa bersaksi, kita bisa berbagi, dan kita bisa mengasihi. Dan yang paling penting adalah kita bisa keluar dari diri kita sendiri. Kita jangan menjadi pribadi yang egois atau individualistis. Tuhan Yesus memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.